Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat kesempatan dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormat kami kepada Ibu Nur Ahnianti Rashid SSI MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah proses stokastik. Adapun judul paper kami yaitu proses penerapan Markov kematian murni pada persediaan produk sepatu di Utria Store. Baiklah langsung saja pada pendahuluan. Industri sepatu merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun industri sepatu di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah persediaan produk. Persediaan adalah barang yang disimpan untuk dijual di masa depan dan merupakan bagian dari modal kerja perusahaan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengelola persediaan adalah proses Markov kematian murni. Nah, proses Markov adalah suatu proses stokastik yang menyatakan bahwa kejadian di masa depan dipengaruhi oleh keadaan di masa sekarang. Jadi, kematian murni adalah sebuah proses stokastik yang menggambarkan kejadian kematian individu dalam suatu populasi. Jadi, tujuan penelitian kami yaitu untuk menganalisis pengendalian persediaan produk sepatu menggunakan proses Markov kematian murni pada Utria Store. Bismillah, langsung saja tinjauan pustaka. Yang pertama itu proses stokastik, di mana proses stokastik ini didefinisikan sebagai himpunan variabel acak Nt dengan T elemen T dan T himpunan R. Jika T sama dengan 1, 2, maka Nt menjadi proses stokastik dan waktu diskrit atau Nt menjadi bilangan acak. Jika T sama dengan 0 tidak terhingga, maka Nt menjadi proses stokastik dalam waktu kontinu. Himpunan T disebut ruang parameter, sementara himpunan semua nilai yang mungkin dari Nt disebut ruang keadaan dari proses stokastik Nt. Yang kedua, proses Markov. Proses Markov adalah model probabilitas yang digunakan untuk menggambarkan urutan perubahan keadaan suatu sistem, di mana keadaan pada waktu tertentu hanya dipengaruhi oleh keadaan sebelumnya. Sebuah proses Markov waktu diskrit adalah sebuah proses Markov yang memiliki himpunan keadaan yang terbatas atau dapat dihitung, dan yang memiliki himpunan waktu. Yang ketiga, proses kematian murni. Jika sebuah proses stokastik xt t lebih besar atau sama dengan 0 adalah sebuah rantai Markov yang probabilitas transisinya tidak berubah seiring waktu dan memenuhi kondisi berikut. Jika memenuhi kondisi tersebut, maka proses stokastik tersebut disebut proses kematian murni dengan parameter. Dalam proses kematian murni terdapat hingga n kejadian yang dapat terjadi dalam suatu periode, karena setelah proses mencapai keadaan 0 tidak ada kejadian berikutnya, yang berarti keadaan 0 menyerap kejadian tersebut. Yang keempat, persediaan. Persediaan merupakan aset penting dalam perusahaan. Persediaan adalah barang yang disimpan untuk digunakan di masa depan. Persediaan ini dapat dikategorikan sebagai modal kerja. Jumlah persediaan yang tidak tepat dapat merugikan perusahaan. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengelola persediaan adalah proses Markov kematian murni. Untuk mengoptimalkan persediaan produk, diperlukan beberapa langkah-langkah dalam menentukan peluang penjualan produk. Yang pertama itu mendefinisikan setiap jenis produk. Yang kedua, menentukan laju penjualan per minggu. Yang ketiga, mencari peluang penjualan produk. Selanjutnya pada metodologi penelitian. Pada penelitian kali ini, kelompok kami menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Data tersebut berasal dari data penjualan sepatu dari toko yang bernama Utria Store. Data tersebut diambil dari penjualan setiap minggu selama 2 bulan, yaitu mulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023. Pada penelitian kami kali ini, objek penelitiannya adalah 3 sepatu terlaris, yaitu diantaranya sepatu Vans, Puma, dan Kompas.
Untuk menentukan peluang penjualan produk sepatu, maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Seperti yang pertama itu adalah mendefinisikan setiap jenis sepatu. Nah, setiap jenis sepatu itu kita berikan contoh. Yang pertama ada jenis sepatu Vans, yang kedua jenis sepatu kanvas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu kita dapat menentukan laju penjualan per minggu, di mana terbagi menjadi 3 penjualan. Yang pertama itu penjualan sepatu Vans, di mana dapat terjual 12-13 pieces per minggu, sedangkan sepatu Puma dapat terjual 9-10 pieces per minggu. Dan begitupun sepatu Converse dapat terjual 9-10 pieces per minggu. Lalu yang ketiga itu kita dapat mencari peluang penjualan produk atau K dengan menggunakan metode dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan, maka diperoleh peluang penjualan sepatu Utria Store pada minggu ke-9 untuk 3 jenis sepatu yang paling banyak terjual pada bulan Agustus 2023 hingga September 2023, yaitu yang pertama terdapat pada sepatu Vans, lalu sepatu Puma, dan yang ketiga itu sepatu Converse. Baik, adapun kesimpulan dari hasil penelitian kami bahwa prediksi jumlah persediaan sepatu dapat dilakukan dengan menghitung peluang penjualan produk. Semakin besar peluang penjualan produknya, maka semakin besar pula persediaan yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode proses Markov kematian murni, prediksi jumlah persediaan sepatu untuk masing-masing jenis sepatu pada minggu ke-9 di Utria Store, yaitu sepatu Vans sebesar 13 pieces, sepatu Puma sebesar 10 pieces, dan sepatu Kompas sebesar 9 pieces. Baik, itu saja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.